Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu menyertai kami di setiap keadaan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami melewati semuanya. Saat malam ini kami rindu kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti, dan bukan sekedar mengerti, tapi taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 1-2. Tertulis demikian. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Saudara dikasih Tuhan, dari hari ke hari, Tuhan membawa kita lebih dekat kepadanya, menjadi pribadi yang semakin hidup dalam roh dan bukan dalam kedagingan. Tuhan membentuk kita supaya kita mematikan semua karakter yang tidak baik dan mengenakan manusia baru. Cara yang dilakukan Tuhan untuk membentuk dan mengubahkan kita adalah dengan memperhadapkan kita dengan persoalan. Tuhan tidak menghindarkan kita dari kesulitan, tapi mengizinkan masalah dan tantangan terjadi dalam hidup kita. Persoalan yang kita hadapi menggoda kita untuk bereaksi negatif, menguji iman kita, dan mencoba sampai sejauh mana kita dapat bertahan dalam ketaatan. Inilah alasan mengapa Tuhan mengizinkan hidup kita diwarnai dengan berbagai masalah, yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mengajar kita agar terus berpegang teguh padanya dan sabar dalam rencananya. Di pasal 17 ayat 1-2 ini, kita membaca bagaimana bangsa Israel sampai di suatu tempat bernama Rafidim, tapi di situ tidak ada air. Sebenarnya masalah ketiadaan air sudah pernah terjadi sebelumnya di Mara, dan waktu itu mereka bersungut-sungut dan marah-marah. Tapi mereka mengalami pertolongan Tuhan. Kemudian di sini masalah yang sama terjadi lagi. Kali ini di Rafidim, dan mereka bersungut-sungut lagi, marah kepada Musa, dan secara sadar atau tidak, mereka mencobai Tuhan dengan sikap mereka. Kita perhatikan bahwa iman mereka diuji kembali dengan persoalan yang sama. Karakter mereka hendak diubahkan Tuhan. Tapi karena di ujian yang pertama belum lulus, mereka diuji lagi dengan ujian kedua yang sama, tapi ternyata belum lulus juga. Mereka masih bersungut-sungut dan nampak dengan jelas bahwa mereka kurang mengasihi dan kurang percaya kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengatakan, "Mengapa saya selalu dipertemukan dengan orang yang sama, yang menyebalkan? Atau mengapa saya selalu mengalami masalah yang itu-itu saja?" Kalau itu yang terjadi, kita perlu merenungkan. Mungkin Tuhan sedang membentuk kita dalam aspek tertentu di hidup kita. Dan kita belum lulus, sehingga kita diperhadapkan dengan masalah yang sama, dengan orang yang sama. Tuhan mau kita menanggalkan sifat yang buruk dan yang tidak berkenan, dan memiliki sikap yang benar sesuai kehendak Tuhan. Mungkin kita belum berubah dalam hal yang diinginkan Tuhan, seperti misalnya iri hati, kebencian, amarah, atau hal yang lainnya. Dan karena kita belum lulus, kita masih diuji dengan diperhadapkan dengan perkara yang sama.
Di padang gurun itu, di Rafidim, Musa sebenarnya mengalami situasi kesulitan yang sama dengan semua bangsa Israel. Tapi Musa tidak menggerutu, melainkan tetap percaya kepada Tuhan. Dan ia berdoa. Dua sikap yang berbeda ini antara Musa dan sebagian bangsa Israel menjadi gambaran tentang pergumulan batin kita. Di satu sisi kita ingin mengikuti keinginan daging, tapi di sisi lain kita ingin mengikuti keinginan Tuhan. Saat kita berada dalam situasi seperti padang gurun, kita perlu mengambil sikap untuk bersabar, percaya, dan berharap kepada Tuhan. Bawalah setiap pergumulan dan persoalan kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Saudara dikasih Tuhan, setiap hari kita dibentuk oleh Tuhan melalui keadaan yang kita hadapi dalam keseharian kita. Sadarilah bahwa Tuhan sedang memperhatikan kita dan mau agar kita bertindak yang benar, yaitu mengikuti pimpinan Roh-Nya, bukan keinginan daging kita. Kalau kita lemah dan telah terjatuh, mari datang pada Tuhan dan bertobat. Kalau ada hal-hal yang perlu diubah dari diri kita, mungkin itu sifat-sifat lama yang tidak berkenan, mari relakan hati untuk berubah. Tuhan mengasihi dan mau menolong kita untuk mampu menang atas setiap keadaan dan mencapai kesempurnaan yang Tuhan rindukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan membentuk kami lewat setiap keadaan dalam keseharian kami, supaya kami menjadi pribadi yang sempurna, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tolong kami Tuhan, supaya dalam berbagai persoalan, tantangan ataupun kesukaran, kami bersikap yang benar, kami menjaga iman kami, tetap sabar dan setia dalam segala perkara. Kuatkan kami Tuhan, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang dalam berbagai situasi ujian yang menerpa kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan dalam segala kesukaran yang terjadi, Tuhan selalu menyediakan pertolongan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami terus ya Tuhan, untuk mengerti akan kehendak-Mu dan selalu berada dalam jalan kebenaran-Mu. Berkatilah kami dan lindungi kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, dalam masalah persoalan, agar Tuhan menjamah setiap kami. Kuasa-Mu menyembuhkan yang sakit, memberikan kesehatan yang sempurna, dan kuasa-Mu melepaskan kami dari segala persoalan kami. Ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa memiliki pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.